Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis dan ciri-ciri manusia purba yang ada di Indonesia. 1. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus diketahui sebagai jenis manusia purba yang paling tua. Megan berarti paleo, diartikan tua, dan javanicus berarti Jawa. Adapun arti dari Meganthropus paleojavanicus adalah manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini ditemukan sekitar tahun 1936 di kawasan Sangiran yang merupakan lembah dari Sungai Bangawan, Solo. Fosil dari manusia Meganthropus ini ditemukan oleh arkeolog asal Belanda bernama Van Koenigswald. Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki tulang pipi yang tebal, otot rahang yang kuat, bentuk tubuh yang tegap, tulang kening yang menonjol, tidak memiliki dagu, bentuk kepala dengan tonjolan di belakang yang tajam. 2. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus atau disebut juga manusia Jawa adalah fosil manusia purba yang ditemukan oleh Eugen Dubos pada tahun 1890 di Tinil, tepi Sungai Bangawan, Solo, Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, fosil ini diperkirakan berusia antara 200.000 hingga 1 juta tahun. Pithecanthropus erectus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berbadan tegap dengan alat pengunyah, berjalan dengan tegak, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 170 cm, dengan berat badan kurang dari 100 kg. Volume otaknya sekitar 900 cc. Makanannya masih diolah secara sederhana. 3. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh Ralph Van Koenigswald pada tahun 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan pada Pleistosen bawah dan diperkirakan hidup pada 30.000 hingga 2 juta tahun lalu. Pithecanthropus mojokertensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tulang pipi dan alat pengunyah, muka menonjol dan melebar ke pelipis, berbadan tegap, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm, otot-otot tengkuk kukuh, volume otak antara 650 sampai 1000 cc. 4. Pithecanthropus soloensis. Nama tersebut diambil dari lokasi penemuannya, yaitu daerah Ngandong, dekat Sungai Bangawan, Solo. Pithecanthropus soloensis pertama kali ditemukan oleh Ghr. Von Koenigswald, Opernon, ter-Hr. 1931 hingga 1933. Diduga manusia purba jenis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen Tengah antara 800.000 hingga 20.000 tahun lalu. Pithecanthropus soloensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tengkorak lonjong, tebal dan padat. Kepala belakang menonjol, memiliki rongga mata yang sangat panjang. Hidung tebal dan lebar, tidak memiliki tulang dagu. Mempunyai alat pengunyah yang kuat, tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm. Volume otak 750 sampai 1350 cc. 5. Homo wajakensis. Homo wajakensis merupakan salah satu jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba jenis ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Rietschoon pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Diduga fosil-fosil tersebut milik manusia berjenis kelamin perempuan yang berusia 30 tahun. Homo wajakensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ukuran tengkoraknya sedang dan agak lonjong, muka datar dan lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit, dahinya sedikit miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Volume otak sekitar 1630 cc, tingginya sekitar 173 cm. 6. Homo floresiensis. Homo floresiensis adalah spesies manusia purba berukuran kecil yang mendiami Pulau Flores. Manusia purba ini ditemukan oleh Peter Brown dan Mick J. Morwood bersama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada September 2003. Homo floresiensis
ditemukan di Gua Liang, Gua di Flores. Temuan itu kemudian diberi nama Homo floresiensis atau manusia liang gua, sesuai dengan lokasi penemuannya. Fosil ditemukan berupa tengkorak manusia purba yang berbentuk sangat mungil. Diperkirakan ukuran tubuhnya tidak lebih besar dari anak-anak usia 5 tahun. Homo floresiensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tengkorak berukuran kecil dan memanjang, bagian dahi tidak menonjol dan sempit, volume otak 380 cc, tinggi badan sekitar 100 cm, beratnya sekitar 30 kg, berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. 7. Homo soloensis. Homo soloensis adalah homidi atau manusia purba yang diperkirakan hidup di daerah Sungai Bengawan Solo Purba pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Subspesies yang telah punah ini sempat diklarifikasi sebagai Homo sapiens soloensis, tetapi sekarang dimasukkan ke dalam spesies Homo erectus. Oleh sebagian ahli, Homo soloensis dianggap segolongan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba dari Asia, Eropa, dan Afrika. Homo soloensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Diperkirakan mereka memiliki tinggi badan antara 130 hingga 210 cm. Otot tengkuk mengalami penyusutan. Wajah tidak menjondol ke depan, tetapi dahinya miring ke belakang. Tengkoraknya menunjukkan tonjolan yang lebih tebal di dekat alis. Kapasitas otaknya berkisar antara 1013 sampai 1251 cm pangkat kubik, menempatkan Homo erectus soloensis di antara anggota genus Homo berotak lebih besar. 8. Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Manusia jenis ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Ciri-ciri fisiknya juga hampir menyamai fisik manusia yang hidup di masa sekarang. Homo sapiens merupakan spesies yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, kapasitas otaknya jauh lebih besar daripada jenis manusia sebelumnya. Manusia purba Homo sapiens memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Volume otak antara 1000 sampai 2000 cc. Reduksi pada bagian gigi, rahang, dan otot kunyah sehingga memulai terdapat dagu pada rahang bawah. Otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih mungil. Telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi.